Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, saya mengajak Anda untuk belajar akan firman Tuhan di Yohanes pasal yang ke-20 dan tentu saja kita akan membahasnya di program Bible Everyday. Kisah tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kalau kita merenungkan akan kisah ini, sebetulnya kisah ini cukup menarik untuk kita gali. Kenapa? Awal mulanya Maria Magdalena bahkan tidak mengenali bahwa yang menampakkan diri kepadanya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Maria justru menyangka bahwa dia adalah penunggu taman. Ini fakta yang cukup mengherankan. Bukankah Maria Magdalena bersama-sama terus dengan Yesus? Bukankah Maria Magdalena juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yesus? Maria Magdalena bahkan sangat mengasihi gurunya itu. Lalu kenapa ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, justru Maria Magdalena tidak mengenali Tuhan Yesus? Ada beberapa pemahaman yang saya ingin bagikan kepada saudara. Salah satu alasan kenapa Maria Magdalena bahkan tidak mengenali gurunya sendiri, yang jelas-jelas menampakkan diri di hadapannya secara langsung. Kenapa? Karena Maria Magdalena sudah memiliki pemikiran bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan selesai. Bahkan dia menyangka ketika kubur kosong, bukannya langsung melihat atau langsung percaya bahwa Yesus bangkit. Malahan Maria Magdalena berpikir bahwa mayat Tuhan Yesus diambil oleh orang. Kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Lihat, Maria Magdalena mengeset pikirannya bahwa Yesus mati, bahwa Yesus mayatnya diambil orang. Itu sebabnya kalau pikirannya hanya dipenuhi dengan konsep berpikir seperti itu, maka sekalipun Yesus menampakkan diri kepadanya, Maria Magdalena bahkan tidak mengenalinya. Barulah setelah Yesus berkata atau memanggil namanya Maria, Maria berpaling dan berkata dalam bahasa Ibrani Rabuni, yang artinya guru. Baru ketika Yesus memanggil, mengeluarkan suara, dan suara ini tentu saja sangat dikenali oleh Maria, barulah Maria Magdalena sadar, mata rohaninya terbuka, bahwa yang selama ini diajak bicara sesungguhnya adalah gurunya sendiri. Sesungguhnya adalah Tuhan Yesus yang bangkit, bukan penunggu taman. Demikian juga halnya dengan dua orang yang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka berdua bercakap-cakap tentang Yesus, dan ketika Yesus bergabung dengan mereka dalam perjalanan itu, dalam percakapan itu, mereka bahkan membicarakan tentang Yesus, tapi mereka tidak mengenali bahwa orang yang sedang mereka bicarakan itu berada bersama-sama dengan mereka. Baru ketika mereka sampai di rumah, dan baru ketika melihat bagaimana Yesus mengambil roti dan memecahkannya, barulah mereka sadar, mata mereka terbuka, bahwa orang yang bersama dengan mereka adalah Yesus yang telah bangkit. Ini juga menjadi hal yang sama. Kenapa mereka bahkan tidak mengenali Yesus yang mereka bicarakan itu? Karena sudah terkonsep di dalam pikiran mereka bahwa Yesus mati. Seandainya murid-murid ini ingat akan perkataan Yesus yang diucapkan berulang-ulang, bahwa anak manusia akan mati, diserahkan, namun akan bangkit pada hari yang ketiga. Seandainya mereka ingat perkataan Yesus, bahwa Yesus memang mati, tapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga, tentu saja mereka akan gampang mengenali Yesus yang bangkit. Begitu melihat Yesus, mereka langsung teringat perkataan dan janji Yesus bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Saudara-saudara, kalau kita tidak memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan, tidak memegang janji Tuhan, maka kadang-kala dalam hidup ini, sekalipun Tuhan menyatakan peristiwa supranatural berulang kali, mata rohani kita juga masih tertutup. Namun, kalau kita memegang firman Tuhan, kita memegang janji Tuhan, maka hal-hal kecil pun itu sudah membuka mata rohani kita bahwa Allah sedang bekerja di dalamnya. Ingat, kalau kita tidak pegang janji Tuhan, kalau kita tidak pegang firman Tuhan,
sekalipun peristiwa besar terjadi, mujizat besar terjadi, kita pun bahkan tidak mengenali bahwa Tuhan ada di balik peristiwa mujizat itu. Namun seandainya kita selalu memiliki respon yang benar terhadap janjinya, kita selalu pegang janjinya dan ingat akan firman-Nya, maka hal sederhana apapun membuat kita sadar Yesus sedang berbuat sesuatu yang ajaib di dalam hidup kita. Maka pengalaman Maria Magdalena maupun pengalaman daripada dua orang yang sedang perjalanan ke Emmaus menjadi pengingat buat kita. Selalu ingat akan janjinya, selalu ingat akan firman-Nya, maka kita pun akan mengenali Dia lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati.